Kabarto ketemu sama satu-satunya Lawson paling kecil di dunia, dan ini dia Lawson yang berdiri di atas Mitsubishi L100 EV. Penasaran semenarik apa dan gimana setupnya supaya menjadi sebuah Lawson di dunia? Stay tune terus di YouTube channel Kabarto. Yes, tim Kabarto sekarang udah ada di samping dari Lawson paling kecil di dunia. Kenapa gue bisa bilang Lawson paling kecil di dunia? Karena ini adalah Lawson yang berdiri di atas Mitsubishi L100 EV. Dan yang menariknya adalah setupnya nih sob. Jadi kenapa gue bisa bilang yang menarik ini adalah setupnya? Karena mobil ini sendiri punya panjang 3 meter lebih sedikit, dan juga untuk space kargonya punya panjang 2 meter lebih sedikit, tapi bisa dimaksimalkan untuk sebuah gerai Lawson, dimana untuk setup jualan kopi, mesin kopi, sampai kasirnya semuanya ada di dalam Mitsubishi L100 EV. Tapi sebelum itu kita pengen coba lihat tampilannya dari depan. Let's go! Nah, ini dia Sobat Kabarto tampilan depan dari Mitsubishi L100 EV yang disulap sedemikian rupa menjadi gerai Lawson berjalan. Dan menariknya Sobat Kabarto, unit ini markasnya ada di kawasan BSD yang ternyata nggak jauh dari kantornya Kabarto. Oh iya, sekarang kita akan bahas yang menariknya adalah mobil ini diberi baterai lithium ion dengan kapasitas 20 kWh yang bisa menempuh jarak sampai 180 km nih sob. Dan gue pengen kasih tahu bahwasannya setupnya ini benar-benar menarik, karena di awal video gue bilang dengan panjang mobil yang hanya 3 meter lebih sedikit, tapi bisa di setup menjadi sebuah gerai Lawson terkecil di dunia, plus ada tempat kasirnya. Jadi kita bisa lihat dari segi tampilannya dulu nih sob. Untuk dari segi tampilannya, seperti biasa untuk sebuah kendaraan niaga, pasti di area bodinya akan diberi dekal sesuai dengan brandingan dari produknya. Dan di area eksterior sendiri yang bikin cukup menarik adalah di area atapnya. Yes, kenapa? Layaknya sebuah kendaraan yang disulap menjadi sebuah tempat usaha, pasti membutuhkan space yang banyak. Namun sayangnya space dari kargo yang dimiliki Mitsubishi L100 EV ini sudah digunakan untuk gerai Lawsonnya. Jadi mungkin untuk barang-barang sejenis genset akan diletakkan di rack yang ada di area atap. Dan juga gue pengen kasih tahu nih ke Sobat Kabarto bahwasannya yang bikin menarik dari mobil ini sendiri adalah pintu jenis slidingnya sendiri, yang sebenarnya emang setupnya udah cocok banget nih. Jadi kalau misalnya kita perhatikan lebih dekat lagi, untuk kargo belakangnya ini dia dibuat sedemikian rupa, jadinya di sini tempat pembuatan kopi sekaligus ditambahkan partisi-partisi yang sifatnya untuk jualan produk-produk dari Lawson. Jadi space untuk orang yang mungkin akan membuat kopi, untuk menghidangkan makanan, semuanya ada di area dalam sini. Dan di mana letak kasirnya, kita udah konfirmasi langsung sama tim dari Lawson yang bekerja sama dengan Mitsubishi L100 EV ini, dan ternyata tempat kasirnya ada di area pengemudi. Jadi ini setupnya cukup menarik, karena apa? Mungkin biasanya kalau kita berpikir untuk setup sebuah tempat kasir ini cukup padat ya kalau misalkan diletakkan di area sopir. Tapi ternyata enggak, karena untuk sistem pembayarannya dan juga untuk penghitungan kasirnya sendiri sudah menggunakan laptop, jadi mungkin bisa dimaksimalkan di area dashboard depannya. Dan ini dia, seperti yang gue bilang di awal video, pintu slidingnya ini cukup menarik nih sob. Jadi untuk memaksimalkan space yang mungkin nggak terlalu luas ketika mungkin diparkir ataupun sedang berhenti di sebuah tempat, jadi untuk space bisa dimaksimalkan menggunakan pintu model sliding kayak gini. Kalau sedikit ngintip ke dalam nih, Sobat Kabarto bisa lihat di sini, walaupun space-nya ini cukup banget untuk sebuah gerai Lawson kecil,
tapi space atapnya ini masih bisa dimaksimalkan untuk menaruh storage tambahan. Dan kalau Lawson sendiri setupnya di atas sini digunakan untuk menaruh meja cadangan, entah mungkin untuk sedikit tambahan saat konsumen yang ingin dine in ataupun makan di tempat. Dan juga kalau misalnya kita perhatikan dari area depannya sendiri nggak ada ubahan yang signifikan, sama seperti pada Mitsubishi L100 EV pada umumnya. Nah, sekarang kita akan bahas area belakangnya nih Sobat Kabarto. Jadi kita bisa lihat di area belakang ini semua display, mulai dari onigirinya, spot untuk dagang minumannya, semuanya ada di sini yang langsung bisa dihubungkan ke area kargo belakangnya, karena ntar pasti akan yang buat kopi ada di sisi dalam dari mobil ini juga. Dan yang menariknya, kita bisa tanya-tanya sama tim Lawson juga bahwasannya sini ada sedikit modifikasi tambahan yang mana untuk membuat Lawson di Mitsubishi L100 EV ini sendiri tidak langsung disematkan ke lantai mobilnya, melainkan ada partisi tambahan yang digunakan supaya tidak merusak area dari deck Mitsubishi L100 EV ini sob. Dan semua kelistrikan dari Lawson ini sendiri pun pada saat running mulai berjalan dagang itu disuplai menggunakan baterai yang bernama EcoFlow nih sob. Jadi ini cukup menarik banget. Tapi ini agak beda nih, yang mana kalau misalnya sekarang lagi di gelaran Gikomfect 2024 untuk perlampuan, mesin kopi, dan semua kelistrikan yang berjalan di mobil ini disuplai oleh charging station yang ada di samping. Nah, sekarang kita coba lihat yuk, let's go. Nah, tadi gue udah bilang nih Sobat Kabarto bahwasannya di saat Mitsubishi L100 EV ini saat digunakan untuk berjualan oleh Lawson, dia biasanya menggunakan baterai yang bernama EcoFlow. Tapi khusus di gelaran Gikomfect 2024 ini ada satu alat canggih yang sistemnya untuk menyuplai seluruh kelistrikan di mobil Mitsubishi L100 EV ini, mulai dari mesin kopi sampai perlampuannya. Nah, di samping gua ini sudah ada Mi EV Power Box yang disuplai langsung ke area untuk fast chargingnya. Jadi gue pengen kasih tahu info juga nih ke Sobat Kabarto bahwasannya untuk Mitsubishi L100 EV ini sendiri memiliki dua port charging yang di sisi kanan itu untuk tipe charging AC, dan juga untuk yang sisi kiri ini adalah untuk fast charging atau DC. Nah, sekarang gue pengen kasih tahu juga, karena tadi gue udah sempat bahas satu hal menarik, yang mana untuk di area atap dari Mitsubishi L100 EV ini disematkan rack yang sebenarnya bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan. Nah, salah satunya selain buat naruh-naruh barang tambahan, ternyata kalau kita baca lebih detail, di sini racknya maksimal adalah untuk menampung beban hingga 50 kg. Tapi untuk pihak Lawson sendiri mengkonfirmasi bahwasannya biasanya hanya digunakan untuk sangkutan ataupun hook untuk menggelar awning ataupun tenda tambahan yang bisa digunakan saat konsumen Lawson itu pengen dine in di samping dari Mitsubishi L100 EV ini. Nah, mungkin Sobat Kabarto bertanya-tanya juga nih, atau pengen memproyeksi kira-kira pengen beli Mitsubishi L100 EV buat usaha berjalannya. Tapi kira-kira sebenarnya Mitsubishi L100 EV ini bisa muat berapa kilogram untuk area kargonya? Nah, berdasarkan di atas kertas, Mitsubishi L100 EV ini dapat menampung 425 kg bersama satu driver untuk load di dalam kargonya. Jadi mungkin Sobat Kabarto bisa mempertimbangkan juga sekiranya barang-barang apa yang akan masuk untuk jenis usaha yang Sobat Kabarto pilih nanti yang akan dimasukkan ke dalam kargo Mitsubishi L100 EV. Itu dia Sobat Kabarto. Nah, kira-kira gambaran usaha apa nih yang Sobat Kabarto udah kepikiran kalau misalkan beli Mitsubishi L100 EV? Coba kasih tahu idenya di kolom komentar. Bisa jadi sharing-sharing juga kira-kira mau buka usaha apa kalau di dalam Mitsubishi L100 EV. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe, dan pantengin terus YouTube channel Kabarto, karena selama gelaran Gikomfect 2024 ini kita akan selalu
review kendaraan-kendaraan yang pastinya cocok buat usaha dan juga kendaraan yang super gede. Gua Dion pamit undur diri, sampai ketemu di review selanjutnya. Bye.